Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayu Febrianti. Saya Herunisa Hana Pratiwi. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Betul sekali, yang pertama ada siapa ya, Tan? Yang pertama itu ada Andiani Santika. Yang kedua itu ada Atria Adara Ridwan. Yang ketiga ada Husnul Khotimah. Yang keempat ada diri saya sendiri, Intan Ayu Febrianti, Herunisa Hana Pratiwi. Yang keenam ada Nendra Elaya Azra Stella. Selanjutnya ada Norma Aini Pratiwi, Riko Zikriana, Siti Jihan, Farah Sefi, Fanya Dwi Amara, dan Yunisari Harum. Apa ya, Cak? Belum tahu nih. Belum tahu ya? Ya udah, kita simak penjelasannya yuk. Kira-kira apa sih VCT itu? Jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Apa sih VCT itu? VCT adalah singkatan dari Voluntary Counseling and Testing. Nah, di dalam VCT ada dua pengertian, yaitu counseling dan juga testing. Counseling di dalam VCT adalah kegiatan konseling yang menyediakan tentang dukungan psikologis, pemberian informasi dan juga pengetahuan tentang HIV/AIDS, juga informasi tentang penularan HIV/AIDS, promosi perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab, juga sampai dengan informasi pengobatan ARV atau antiretroviral, serta memastikan pemecahan masalah yang terkait dengan HIV/AIDS. Tes HIV atau sering disebut juga VCT, Voluntary Counseling and Testing, merupakan tes yang dilakukan sukarela atau atas keinginan diri sendiri untuk mengetahui status HIV seseorang. Sebelum dilakukan VCT ini, biasanya seseorang melakukan konseling terlebih dahulu. Selanjutnya, ada tujuan dari pelaksanaan VCT adalah yang pertama, mempromosikan perubahan perilaku yang dapat mengurangi infeksi HIV. Yang kedua, ada mengurangi ODHA. Yang ketiga, ada mempercepat diagnosa HIV. Yang keempat, ada meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan terhadap infeksi lain. Yang kelima, ada meningkatkan perilaku hidup sehat. Prinsip pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS sukarela atau VCT. Yang pertama itu sukarela dalam melaksanakan testing HIV tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Jadi kita sebagai petugas kesehatan maupun konselor tidak boleh memaksakan kehendak klien untuk melakukan tes VCT ini. Yang kedua, adanya saling mempercayai dan terjaminnya konfidensialitas. Jadi semua informasi yang disampaikan oleh klien kepada klien harus dijaga kerahasiaannya oleh petugas kesehatan maupun konselor. Tidak diperkenankan untuk didiskusikan di luar konteks kunjungan klien. Yang ketiga adalah mempertahankan hubungan relasi antara konselor dan klien yang efektif. Konselor mendukung klien untuk kembali mengambil hasil testing dan mengikuti pertemuan konseling pasca testing untuk mengurangi perilaku berisiko. Dan yang terakhir yaitu testing merupakan salah satu komponen dari VCT. Nah, penerimaan hasil testing senantiasa diikuti oleh konseling pasca testing dari konselor yang sama maupun konselor yang lainnya. VCT terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah konseling pra-testing. Konseling yang dilakukan sebelum klien melaksanakan tes HIV dengan tujuan untuk membantu klien menentukan apakah ia ingin melanjutkan untuk dites atau tidak. Dengan sebelumnya klien diberikan informasi mengenai tes HIV. Yang kedua adalah tes HIV. Tes HIV ini merupakan proses pengambilan darah untuk dites apakah hasilnya positif atau negatif. Dengan sebelumnya, klien diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan dan persetujuan atau yang biasa kita sebut dengan informed consent. Yang ketiga adalah konseling pasca testing. Konseling yang dilakukan setelah klien melaksanakan tes HIV. Dengan tujuan membacakan tes HIV, membantu klien memahami dan menyesuaikan diri dengan hasil tes, baik itu positif maupun negatif, serta memberikan informasi dan penguatan kepada klien.
Lalu, siapa aja sih yang boleh ikut VCT ini? Yang pertama ada seseorang yang memiliki pasangan yang positif HIV. HIV ditularkan melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, jika pasangan Anda positif HIV, maka Anda harus ikut VCT ini. Yang kedua, ada pria yang berhubungan intim dengan pria lain atau gay. Pria gay atau homoseksual itu lebih rentan untuk beresiko terkena HIV karena melakukan hubungan seksual melalui anus. Seks anal ini lebih beresiko untuk terjadinya penularan HIV. Yang ketiga yaitu orang yang pernah berhubungan seksual. Lebih dari 90% kasus itu terjadi karena penularan melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, orang yang berhubungan seksual itu harus ikut VCT. Selanjutnya adalah penggunaan jarum suntik yang bergantian. Seperti yang kita tahu, karena penggunaan jarum suntik yang bergantian ini dapat berisiko terjadinya penularan HIV. Selanjutnya adalah ibu hamil. Kemenkes menganjurkan semua ibu hamil untuk melakukan tes HIV karena untuk dapat mencegah penularan HIV kepada anaknya. Yang terakhir adalah anak yang lahir dari ibu yang positif HIV. Jika ibu hamil ini HIV, maka anaknya harus dilakukan tes VCT. Hal ini dikarenakan kemungkinan penularan dapat terjadi semasa dalam kandungan. VCT Mobile merupakan bentuk kegiatan VCT yang dilakukan di luar layanan atau klinik VCT, di mana program ini biasanya dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Model VCT selanjutnya adalah statis VCT atau klinik VCT tetap. Pusat konseling dan testing HIV/AIDS sukarela terintegrasi dalam sarana kesehatan dan sarana kesehatan lainnya. Artinya, bertempat dan telah menjadi bagian dari layanan kesehatan yang telah ada. Sarana kesehatan dan sarana kesehatan lainnya ini harus memenuhi kebutuhan masyarakat akan konseling dan testing HIV/AIDS, layanan pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan terkait dengan HIV/AIDS. Contoh pengembangan pelayanan VCT di sarana kesehatan dan sarana kesehatan lainnya adalah pelayanan VCT di tiap-tiap rumah sakit dan pelayanan VCT di tiap-tiap puskesmas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas sedikit perihal informasi mengenai aplikasi VCT. Beberapa daerah telah mengintegrasikan mobile VCT ke arah sistem daring, seperti pada Kabupaten Tangerang telah mengintegrasikan mobile VCT dengan sistem jaringan aplikasi berbasis website, yakni Sistem Informasi HIV dan AIDS atau SIHA, yang mana telah terbranding dengan aplikasi Sistem Informasi Mobile Clinical dan Jaringan Layanan Data dan Sistem Informasi Kesehatan dari Kabupaten Tangerang. Selain itu, DKI Jakarta juga melakukan hal serupa melalui JackTrack, di mana sistem ini merupakan aplikasi online berbasis website yang berisikan data informasi dan laporan kegiatan untuk mendukung percepatan penanggulangan HIV/AIDS dengan jalur cepat di Jakarta. JackTrack sendiri merupakan singkatan dari Jakarta Teman, Reservasi, Ambil Obat, Cek Resiko, dan Kinerja. Ya, bisa saya tarik kesimpulannya bahwa konseling VCT itu konseling untuk mendukung psikologis, informasi, dan pengetahuan terkait dengan HIV atau AIDS. VCT sendiri merupakan tes HIV yang dilakukan secara sukarela. Salah satu tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran HIV dan meningkatkan hidup sehat. Tahapan untuk melakukan VCT, pertama melakukan konseling testing, yang kedua tes HIV, yang ketiga konseling pasca testing. Kalau hasil VCT-nya positif, maka akan dilakukan konseling berlanjut, dan jika hasil VCT negatif, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang dengan jarak 12 bulan setelah tes pertama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.